Salam Bapak Ibu dikasih oleh Tuhan. Apa kabar kita semua hari ini? Mungkin di antara kita ada yang sehat, tapi mungkin juga ada di antara kita yang mungkin sedang sakit, atau mungkin memiliki banyak pergumulan, kegelisahan yang mengganggu pikirannya, sehingga hidupnya tidak tenang. Tapi apapun keadaan kita pada hari ini, saya ingin menyampaikan pesan firman Tuhan. Ada seorang ayah bernama Pak Hendra, seorang ayah yang tegar, kuat, tidak mudah menangis. Pada suatu malam dia mendapatkan panggilan telepon dari seorang dokter dan berkata, "Pak, anakmu kritis, tolong ke sini." Pak Hendra yang tadinya sedang berada di parkiran rumah sakit berlari tanpa berpikir panjang menuju ke ruangan NICU di mana bayinya dirawat. Dari balik kaca dia menatap anaknya yang mungil, yang hidungnya menggunakan selang, bahkan di dadanya ada kabel. Seorang bayi yang beratnya kurang dari 2 kg. Bahkan tangannya tidak lebih besar daripada ibu jari Pak Hendra sendiri. Melihat anak itu, Pak Hendra merasa pilu dan dia berlari ke koridor dan tersungkur di sana. Seorang ayah yang tidak pernah menangis kali ini menangis di hadapan Tuhan dan berkata, "Tuhan, kalau Engkau berkenan, sembuhkan anak saya. Dia bukan milik saya, dia milik-Mu." Kalimat itu diulang-ulang terus dalam doanya, dalam kepedihan hatinya. Sampai pada 3 minggu kemudian ternyata anak ini dinyatakan sembuh oleh dokter. Dan dia dibawa pulang oleh ayahnya. Tentu ini menjadi rasa syukur yang sangat besar bagi ayahnya. Karena itu ayahnya selalu dalam setiap ulang tahun anak ini, dia selalu memberitakan peristiwa itu kepada anaknya. Bukan supaya anaknya membalas budi, tapi supaya anaknya tahu dari mana dia berasal dan kepada siapa dia harus memberikan hidupnya itu. Peristiwa ini juga peristiwa yang mirip dengan yang ada di dalam Alkitab. Seorang Yusuf dan seorang Maria yang kita akan baca di dalam Lukas pasal 2 ayat 22 sampai 24. Saya akan membacakannya bagi kita semua. Lalu ketika tiba waktu pentahiran, mereka menurut hukum Musa, mereka membawa dia ke Yerusalem untuk menyerahkannya kepada Tuhan. Seperti ada tertulis dalam hukum Tuhan, semua anak laki-laki sulung harus dikuduskan bagi Tuhan, dan untuk mempersembahkan kurban menurut apa yang difirmankan dalam hukum Tuhan, yaitu sepasang burung tekukur atau 2 ekor anak burung merpati. Bapak Ibu dikasih oleh Tuhan, apa yang dilakukan oleh orang tua dari Yesus, yaitu Yusuf dan Maria, yang menyerahkan Yesus sebagai anak laki-laki sulung kepada Tuhan, bukan sekedar budaya Yahudi. Tapi apa yang mereka lakukan ini adalah satu peristiwa yang memiliki latar belakang historis yang terjadi pada satu malam yang kelam bagi orang Mesir, di mana seorang malaikat Tuhan membunuh semua anak sulung yang tidak memiliki pelindung darah anak domba di ambang pintu rumah mereka. Seluruh anak sulung Israel selamat, tapi seluruh anak sulung Mesir mati. Sehingga sejak peristiwa itu, anak sulung orang Israel itu menjadi milik Tuhan. Dan Tuhan mengatakan di dalam Keluaran 13 ayat 2 bahwa seluruh anak sulung laki-laki orang Israel dikhususkan untuk Tuhan, dikuduskan untuk Tuhan. Maka sejak saat itu semua orang Israel menyerahkan anak sulung laki-lakinya kepada Tuhan, tidak terkecuali Yusuf dan Maria. Ini merupakan sebuah pemahaman teologis yang sangat mendalam, bahwa semua bayi laki-laki mereka itu adalah milik Tuhan. Dan ini juga menjadi satu pemahaman yang penting untuk kita. Seluruh anak sulung Israel itu selamat karena di rumah mereka, di ambang pintu rumah mereka, ada darah anak domba. Bagaimana dengan kita orang percaya? Kita juga adalah orang-orang yang selamat, diselamatkan Tuhan dengan darah anak domba, yaitu Yesus Kristus sendiri di kayu salib. Darahnya sudah dicurahkan, maka siapapun kita yang sudah mendapatkan penghapusan dosa, keselamatan, penebusan,
sudah menjadi milik Tuhan. Sehingga pertanyaannya bagi kita sekarang bukanlah apakah saya layak memberikan hidup saya kepada Tuhan. Saya adalah orang yang sangat berdosa. Tapi pertanyaannya bagi kita yang sebenarnya adalah, apakah saya mengakui bahwa hidup saya adalah milik Tuhan? Kita sudah dibayar dengan lunas, dengan darah yang mahal. Karena itu untuk mengaplikasikan, mempersembahkan tubuh, mempersembahkan hidup kita kepada Tuhan, ada 3 hal yang ingin saya bagikan kepada kita. Yang pertama, pikirkan apa yang menjadi hal yang sangat penting dalam hidup kita. Apakah itu suami kita, atau istri kita, atau harta kekayaan kita, atau anak-anak kita, atau mungkin masa depan kita. Semua itu adalah milik Tuhan yang dipercayakan kepada kita, bukan hak milik kita. Karena itu, jaga berdasarkan kepercayaan Tuhan dan berdoa, Tuhan mampukan saya untuk menjaga kepercayaan. Yang kedua, pertolongan Tuhan dalam hidup kita, penebusan Tuhan dalam hidup kita. Ayo kita sampaikan kepada orang lain yang mungkin belum mengenal Kristus, atau kita sampaikan juga kepada anak-anak kita, supaya mereka juga lebih mengenal lagi siapa Kristus yang berkorban bagi mereka. Atau mungkin kepada orang-orang yang kita kenal, supaya Kristus dipermuliakan. Itu cara kita membagikan berita gembira itu. Itu cara kita membagikan waktu kita, bukan membagikan waktu kita, memberikan waktu kita kepada Tuhan. Dan cara yang ketiga adalah persembahkan hidupmu kepada Tuhan, baik itu waktumu, pikiranmu, perasaanmu, hatimu. Itu semuanya milik Tuhan. Berikan itu ke Tuhan. Bukan sekedar talenta yang luar biasa yang Tuhan inginkan dari hidup kita. Bukan sekedar kepintaran, kecerdasan yang luar biasa yang kita punya, yang Tuhan berikan, yang Tuhan inginkan dalam hidup kita. Tapi Tuhan menginginkan hati kita, hidup kita, apapun keadaan kita. Tuhan menerima kita apa adanya. Memberikan hati kita adalah cara kita membalas kebaikan Tuhan dalam hidup kita. Yusuf dan Maria tidak memberikan persembahan yang besar ketika mereka membawa Yesus ke bait Allah. Mereka hanya memberikan sepasang burung tekukur berdasarkan aturan, atau 2 ekor anak burung merpati. Hanya salah satunya yang diberikan ketika mereka mempersembahkan Yesus. Karena mereka adalah orang yang dikategorikan sebagai orang yang miskin. Maka persembahan yang Tuhan inginkan bukan seberapa banyaknya, tapi bagaimana hati kita benar-benar kita berikan kepada Tuhan. Tuhan memberkati kita. Amin.